saya ini taruhannya. Sobat Lapor Bang Roni dimanapun berada, kali ini kita melihat yang brengsek-brengsek lagi nih. Faktanya sudah terlihat jelas, bebas lepas. Lagi masyarakat harus menuntut haknya. Ingat, ini nyawa telah hilang, namun putusan bebas lepas di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam dakwaannya dituntut ya penganiayaan menyebabkan kematian atau kurang lebih itu 12 tahun penjara kalau tidak salah hukumannya. Fakta yang sudah diperlihatkan yaitu adalah adanya CCTV yang jelas melindas. Fakta yang melindas. Kedua, dari awal sudah masuk dalam bersama-sama ya ke klub ya atau karaoke bareng bersama, keluar bersama. Di situ sudah ada, keluar dari sana sudah ada percekcokan, bahkan dari hasil visum et repertum ya sudah ada pemukulan dari benda tumpul, lebam. Itu sudah visum et repertum. Artinya dalam suatu pembuktian, bukti surat itu adalah kualitasnya lebih tinggi. Itu pertama dalam suatu pembuktian. Nah, artinya bagaimana bisa bukti itu diabaikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Kalau kata Ahmad Syaroni, anggota DPR RI, brengsek katanya. Sangat miris ya, artinya sangat-sangat sedih, sangat-sangat kejam, sangat-sangat keji. Bagaimana bisa seseorang yang sudah melakukan penganiayaan dan menyebabkan kematian dapat bebas lepas. Nah, ini tentunya berlawanan dengan adagium ya, asas yang yaitu res judicata pro veritate habetur, artinya keputusan hakim harus dianggap benar. Dalam hal ini saya membantah asas tersebut. Tidak ada kesesuaian antara fakta dan tuntutan. Artinya tidak serta-merta apa yang selalu dikatakan hakim itu benar. Ya memang itu asas itu berlaku. Namun dalam fakta ini saya berlawanan dan saya melawan dengan tegas terkait dengan adagium ini. Katanya tidak berkesesuaian dengan korban. Atau memang pertimbangan hakim karena minum alkohol menyebabkan kematian, sangat-sangat konyol. Mungkin kalau ada orang yang setiap alkohol minum mati, orang juga nggak bakal mau minum gitu, nggak ada yang mau minum alkohol. Nah, inilah bagian dari menurut saya adanya penyelundupan hukum ya, menurut saya. Ini dugaan penyelundupan hukum ya, dalam yang mengakibatkan timbulnya putusan yang tidak sesuai dengan fakta. Artinya subjektivitas hakim di sini benar-benar ngawur. Makanya dibilang Pak Ahmad Syaroni dari anggota DPR RI, brengsek katanya hakimnya, brengsek. Nah, hal ini tentunya menjadi perhatian kita. Kita perlu mengawal ini semua. Memang no viral, no justice, tapi setelah viral, tapi kalau nggak dikawal juga justice-nya juga ternyata nggak ada. Ternyata kita tidak hanya sebatas viral, tidak bisa. Tapi kita harus tetap mengawal kasus tersebut sampai putusannya. Ini akhirnya jadi masyarakat Indonesia ini kecolongan nih. 300, bukan 360 derajat. Kalau saya sih saya lebihin 361 derajat tuh, nggak tahu lagi tuh. Jadi ilmu matematikanya 360, ini 361 menurut saya. Mungkin ada fakta-fakta baru yang ditemukan sebelumnya terkait kasus ini. Ya. Lapor nih. Lapor, siap. Gimana? Nah, ini menarik nih ya. Sangat menarik. Apalagi nih, akhir ini kita sebagai masyarakat dan juga sebagai masyarakat sangat
tercengang di Iya. begini karena banyak kasus-kasus yang sangat mengguncang para netizen Indonesia Iya, orang ini. Terus kasus di Surabaya pembunuhan semua korban Dina. Baru kali ini menurut saya keputusan hakim ini merupakan penghinaan menurut saya, penghinaan, sangat menghina. Karena apa? Baru kali ini seorang yang notabene seorang hakim mengatakan bahwa alkohol itu dapat menyebabkan trauma pada tubuh korban. Semenjak kapan alkohol seperti yang Pak Rodi katakan membuat orang meninggal? Dan bukan hanya meninggal. Sejak kapan alkohol mengadakan luka di leher, terus lebam seperti itu? Kalau keracunan ya mungkin bisa jadi, tapi ini aku mengatakan bahwa alkohol itu yang menyebabkan meninggal dunia. Padahal penyebab meninggalnya ini menurut saya yang paling pantas mengatakan adalah dokter forensik, Pak Roni. Ya, dokter forensik ya. Dokter forensik dalam visum yang sudah dikatakan penyebab ini adalah karena benda-benda tumpul dan juga kekerasan. Dalam hal ini tersangka itu si Ronald Tanur ya. Ya, Ronald Tanur yang sudah diputus bebas oleh hakim. Yang menjawab saya Pak Roni ini karena banyak kasus-kasus Indonesia ini, apalagi kasus-kasus pejabat yang menjadi sulit ditangani karena seseorang ini bepergian ke luar negeri seperti itu. Sementara pihak imigrasi dan juga Kemenkumham tidak bisa melarang seseorang untuk pergi ke luar negeri yang notabene statusnya bebas secara hukum seperti itu. Apa langkah-langkah yang ingin dilakukan supaya, karena ada yang berita yang saya baca dia ingin pergi ke luar negeri seperti itu. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kuasa hukum atau penegak hukum supaya tersangka ini tidak bisa bepergian ke luar negeri dan menyulitkan proses hukum selanjutnya seperti itu, Bang? Oke. Jadi memang itu yang seperti saya sampaikan tadi ya. Makanya itu yang saya bilang tadi, kita sudah melihat adanya bukti CCTV ya, yang jelas secara terang benderang, dan yang membuktikan itu dari hasil visum et repertum. Katakan ya, dalam hal ini ditegaskan bahwasanya itu ada benda tumpul, luka lebam, ya kan, itu sampai ke bagian dalam, itu semua yang akhirnya itu menyebabkan kematian. Nah, ya saya juga di situ kalau tidak salah ada dilindas ya. Ya, dilindas dengan ban mobil. Ban mobil. Nah, persidangan itu ya tidak ada, artinya ada sesuatu yang dibantah oleh hakim. Dalam hal ini visum et repertum, bukti itu juga yang menurut hemat saya ya kan, itu dikabulkan sehingga itu menjadi bias yang tidak mampu itu ya. Artinya untuk masyarakat yang pejabat ya ini yang dikatakan hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Ini salah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi. Nah, menyambut pertanyaan yang tadi untuk pencekalan ya, memang itu sudah divonis bebas lepas. Namun dalam hal ini ada kebijakan diskresi. Ini tegaknya hukum demi keadilan, artinya dalam hal ini kan sudah jelas, jaksa kan akan melakukan kasasi. Artinya proses hukum akan terus berlanjut. Nah, karena itu masih kasasi, berarti belum inkrah. Masih ditempuh, berarti akan ada upaya hukum lagi, berarti prosesnya akan berlanjut. Artinya dalam ya demi untuk mengungkap tabir fakta keadilan ini, hal-hal itu sangat bisa dilakukan. Diskresi itu sangat bisa dilakukan untuk melakukan pencekalan terhadap Ronald Tanur. Jadi kalau katanya tidak bisa, yaitu bagian dari untuk pembelaan sih, itu sah-sah saja berpendapat demikian. Namun pencekalan itu tetap bisa dilakukan. Iya. Kejadian ini terjadi yang diduga kasus pembunuhan yang diduga pelakunya adalah Ronald Tanur. Dia membuat sebuah dokumentasi dan itu kalau kejadian dia memposting di media sosialnya. Tapi dalam beberapa hal ketika kejadian terjadi, dia sempat melakukan beberapa kebohongan, Bang Roni. Kebohongan yang saya dapatkan, yang saya baca melalui berita. Yang pertama, ketika dia menentang, ketika si perempuan terkapar, security bertanya, ketika saat itu dia minta tolong. Security bertanya kepada Ronald Tanur, apakah Anda mengenal dia? Dia menjawab tidak. Itu ada dalam dokumentasi. Dia menjawab tidak, saya tidak kenal. Kemudian yang kedua, kenapa setelah pertimbangan hakim mengatakan dia itu bebas? Karena dia mempunyai itikat baik untuk bawa ke rumah sakit seperti itu. Nah, sementara dalam beberapa media yang saya baca dan juga
bukti CCTV. Ketika si perempuan terkapar, dia tidak langsung membawa ke rumah sakit, tapi melainkan ke apartemen dulu. Artinya di sini Ada pemutarbalikan fakta. Kemudian dia juga berbohong kepada polisi. Dia pernah melakukan pelaporan palsu kepada polisi seperti itu. Ketika dia meninggal, dia ke kantor polisi, dia mengatakan bahwa ada seorang yang meninggal karena penyakit di apartemen. Karena penyakit. Pada saat itu polisi langsung ke TKP dan mempercayai laporan tersebut. Dan pada akhirnya fakta terungkap bahwa dia diduga melakukan pembunuhan. Namun dia bertanya, saya mau nanya, apakah dia nanti bisa dikenakan pasal 220 tentang 220. Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan sesuatu perbuatan pidana, padahal mengetahui pidana itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun penjara. Seperti itu. Kalau itu bisa saja, sangat-sangat bisa diterapkan pasal tersebut. Namun dalam hal ini menurut saya sih kalau hanya diterapkan 5 tahun itu menurut saya masih sangat-sangat ringan. Masih ringan. Artinya gini, ini adalah penganiayaan, ya kan? Yang menyebabkan kematian. Atau bisa diduga juga bagian dari pembunuhan berencana, kita nggak tahu juga kan gitu. Atau mungkin dengan minum alkohol itu menjadi bagian perencanaan dia untuk melakukan pembunuhan seperti kasus almarhum Brigadir Joshua kan gitu kan. Nah, artinya kalau dia sempat memberikan keterangan palsu dan dia sudah sempat menyebar berita kemana-mana, itu bisa dijerat juga dengan undang-undang ITE, artinya menyebar pemberitaan bohong, hoax dan sebagainya. Itu bisa dijerat dari situ. Namun dalam hal ini menurut saya bukan itu yang lebih penting. Menurut saya yang lebih penting bagaimana hakim berani memutus bebas lepas, ya kan? Ya. Itu. Nah, ini dugaan saya. Ini saya menduga dalam hal ini penegak hukum dapat melakukan investigasi, ya kan? Dapat melakukan investigasi, dugaan, ya. Sekali lagi ini dugaan ya, suap. Dalam hal ini KPK berwenang dalam melakukan investigasi tersebut, penyidikan tersebut. Begitu juga ya sebenarnya ya melalui Krimsus ya, kriminal khusus, Polri juga bisa melakukan ini, Kejaksaan juga melalui Pitsus juga bisa melakukan ini. Artinya karena korupsi adalah bagian delik khusus dan itu dugaan tersebut sangat dimungkinkan karena ya saya sebagai praktisi dalam hal ini tidak ada salahnya dugaan suap itu perlu dilakukan. Karena ini kalau kita lihat ya, ini sangat-sangat miris. Artinya bagaimana orang sudah dilindas, bagaimana sudah dipukul lebam hingga menyebabkan kematian. Nah, dan bahkan hukuman 12 tahun penjara itu sih juga menurut saya ringan seperti itu, Pak. Betul, masih jauh dari rasa keadilan. Iya, kasarnya nyawa dibayar nyawa seperti itu. Ya. Berarti dalam hal ini ada kecurigaan bahwa ini kecurigaan diduga seperti itu. Iya. Di mana orang tua yang diduga melakukan ini adalah yang notabene seorang mantan anggota DPR seperti itu. Betul. Mantan pejabat lah seperti Betul, itu. betul. Pejabat. Berarti patut diduga ada penyuapan yang di mana mantan anggota DPR berkelimpahan harta mungkin bisa mengintervensi pihak hakim. Apakah ada Bang Roni melihat itu seperti? Apakah ada memenuhi poin-poin seperti itu? Nah, itu yang saya sampaikan. Orang tuanya beliau, partainya dengan setelah bersikap tegas itu kita apresiasi. Ya, betul. Dia sudah tidak menjadi anggota DPR RI. Itu kita apresiasi. Artinya partai juga melihat ya ketika anggotanya adanya melakukan kesewenangan atau ketidak sesuai dengan hukum, ya dia bersikap tegas. Nah, itu yang saya lihat ketegasan dari partai orang tuanya Ronald Tanur. Nah, dalam hal ini dugaan
mungkin bahasanya bukan intervensi ya, bahasanya itu bukan intervensi. Suap yang tadi saya sampaikan, tidak ada salahnya dilakukan investigasi atau penyidikan dalam hal ini. Kenapa saya bilang? Karena tidak ada mungkin, ibaratnya gini, tidak ada asap jika tidak ada api. Tidak ada asap jika tidak ada api. Walaupun adanya timbulnya putusan hukuman ini, ya kan, itu kita melihat dari belakangnya sebenarnya apa yang menyebabkan. Apakah ia cuma karena dengan minum alkohol berani hakim memutus seperti itu? Yeah. Welcome to Indonesia. Saya belum pernah menemukan seperti itu. Jadi artinya dugaan suap itu ya, kemarin KPK juga sudah diminta keterangan oleh media. Mereka punya hak dan mereka juga siap untuk melakukan penyidikan tersebut dalam hal ini. Hakim tidak mempertimbangkan sedikit pun fakta-fakta yang ada di persidangan. Betul, betul. Karena saat kita kalau lihat bukti visum telah ada, visum et repertum ada, saksi ada, berupa video ada, itu, dan juga saksi ahli dihadirkan di persidangan. Tapi dengan beraninya seperti itu, benar. Seorang hakim mengatakan putus bebas bahwa tidak ada satupun poin, karena putus bebas tidak ada satu poin yang mengatakan bahwa itu pembunuhan itu dilakukan oleh Donald Trump. Betul. Memang kalau kita lihat profilnya dari hakim ini, profilnya dia pernah memberikan putusan-putusan yang ekstrim juga, dan itu dibahas juga itu di podcast Dedi, bahkan di media juga bisa kita lihat kok. Artinya ada putusan-putusan yang kontroversial juga dari hakim yang menangani perkara ini. Makanya saya melihat dan saya menduga perlu dilakukan terkait adanya dugaan suap. Itu saja. Karena jika seperti ini dibiarkan, bakal ada pembunuh-pembunuh lainnya, bakal melahirkan anak-anak pembunuh. Iya. Hal ini menyebabkan ya bakal ada pelaku-pelaku selanjutnya dibiarkan, oh gampang kok, akan dibunuh lagi gitu. Ya mohon maaf, kita mau motong ayam aja nih, mau motong kambing, ya mau motong ikan itu kita berdoa dulu kan gitu. Ini mau bunuh orang loh kan, bebas lepas gitu. Artinya menurut saya ini yang perlu dievaluasi. Komisi Yudisial kita apresiasi, Badan Pengawas Mahkamah Agung kita apresiasi untuk segera memeriksa secara internal dan eksternal terhadap hakim ini. Tapi tidak sampai di situ, yang sampai bilang jika ini ditemukan bisa dilakukan menjadi pecat secara tidak terhormat. Itu sesuai dengan kode etik profesi. Namun jika ada dugaan tindakan pidana, harus tetap dilanjutkan pidananya. Jika dugaan suap yang saya sampaikan tadi, apakah pihak KPK nanti atau pihak-pihak terkait ikut menyelidiki si pelaku atau juga orang tua dari pelaku, Bang Roni, seperti itu? Bisa. Hal itu sangat dimungkinkan. Contoh seperti kasus Rafael Alun, ya kan? Itu berawal dari dengan David Ozora ya. Berawal dari situ, dia kan penganiayaan yang menyebabkan luka berat ya. Akhirnya ditelusuri rekam jejaknya seorang dirjen pajak, di Kementerian Keuangan. Setelah ditelusuri, akhirnya dimungkinkan terungkap, ya kan? Sangat dimungkinkan terungkap, dan akhirnya terungkap. Semua penegak hukum yang terkait di sana turut serta melakukan mencari bukti, menegakkan hukum. Dalam hal ini sangat dimungkinkan seperti kasus Rafael Alun. Bang Roni, atas edukasi artinya yang telah Bang Roni sampaikan kepada masyarakat. Kepada seluruh masyarakat, lebih berhati-hati. Mari tetap kita kawal kasus ini. No viral, no justice, benar. Tapi jika tidak dikawal, viral itu tidak juga menjadi justice.